Masih aku bahasa Jawane nggak iso seluas ngomong Jawa sing liyane. Ngono. Aduh, goblok. Kalau kau gabung nonton TV, siapkan HP-nya, siapkan wifi-nya, siapkan YouTube-nya, siapkan segalanya. Kau akan penuh dengan bahagia. Oni TV. Aku mau share kalian sesuatu yang mungkin nggak semua orang sih, karena kan zaman sekarang kan orang udah pada pinter sih. Tapi ada beberapa orang yang kayak mungkin dia insecure sama diri mereka sendiri karena mereka ngerasa nggak bisa berbahasa asing. Aku kasih tips ke kalian tentang yang namanya gimana sih caranya kita bisa cepet belajar bahasa asing, guys. Dan semua tips-tips ini itu based on my opinion. Tapi guys, sebelum masuk yang pertama, aku hopefully banget buat kalian like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman kalian kalau konten aku ini sangat bermanfaat buat referensi mereka. Aku pengen kalian bisa bahasa asing, guys, tanpa ngeluarin banyak uang dan very cheaper. Tapi aku lebih ngutamain bahasa Inggris di sini karena ya semua orang yang ada di seluruh dunia ini kan universalnya kan pasti bisa bahasa Inggris dong. Maksudnya kayak kalau kamu ke Perancis kan dia pasti bisa bahasa Inggris. Gak mungkin kan kamu ke Perancis kamu pakai bahasa Jepang. Jadi ya aku ngutamain bahasa Inggris dulu ya, guys. Dan jangan nganggap aku pinter bahasa Inggris, guys, karena cause I super bad in grammar and the other. 1. Mulai suka dengan budaya bahasa mereka. Kamu harus mulai untuk yang namanya suka sama bahasa tersebut. Kayak contoh nih, kamu suka Jepang gitu kan. Nah, kamu tuh harus suka dulu sama bahasa Jepang, guys. Karena menurut aku motivasi terbesar tenaga orang buat bisa ngelakuin atau ahli dalam hal tersebut adalah dengan cara dia suka dulu sama hal tersebut, musiknya, filmnya, budaya mereka. Nah, jadi kan mudah lah kalau dia nggak suka. Kayak contoh nih, aku disuruh belajar bahasa Haiti dan aku nggak ngerti negara Haiti. Ya, oh my god, ini pasti bakal susah banget sih buat belajar bahasa Haiti. Paham gak sih maksud aku, guys? Dan yang terpenting adalah tujuan kamu untuk bisa bahasa itu tuh apa sih? Kayak contoh, kamu pengen belajar bahasa Mandarin nih ya karena kamu pengen kerja di Cina, atau mungkin kamu mau kerja sama kayak sama perusahaan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Cina, atau ya mungkin emang kamu interested dari kecil sama hal-hal yang berbau dengan Cina. Kayak K-popers gitu kan. Ya, dia pasti belajar dong bahasa Korea karena mungkin orang kalau udah jadi K-popers mungkin dia sedikit meradakan kiblatnya ke Korea gitu loh. Ya pasti dia gampang dong buat belajar bahasa Korea karena everyday dia pasti bakal nonton drama Korea, dia denger lagu K-pop. Nomu pancak-pancak no ni pusha. Aku tuh tahu loh arti pancak-pancak itu artinya kerlip-kerlip kayak gitu. Karena kebiasa denger jadi kayak penasaran gitu, kayak normal beneran. 2. Korbankan pikiran, waktu, dan materi. Berkorban. Mulailah kalian untuk sediakan pikiran kalian, waktu kalian, sama uang kalian. Maksudnya uang di sini adalah bukan berarti kamu spend uang kalian ya, guys, tapi paketan sih buat beli internet itu loh. Kan lagi pula juga internet kan penting juga buat kamu kan, kayak kamu mau WA doi kayak atau apa. Contoh nih, mulai dari pengorbanan pikiran kalian. Apa ya bahasa Inggrisnya ini ya? Apa ya? Nah, kalian tuh kan pasti ngabisin waktu kalian dong buat berpikir kayak gitu. Dan kayak contoh kalian beli hal-hal yang kayak kamusnya, nah, atau mungkin kalian download aplikasi kamus dalam bahasa yang kalian suka tersebut, kayak contoh Inggris, Jepang, Korea, Prancis, Jerman, dan lain sebagainya. Jadi kayak ya pasti kalian bakal spend waktu kalian dong buat belajar. Itu dulu yang harus kalian sediain, yaitu waktu buat belajar bahasa tersebut. It's more important. 3. Nggak boleh cuek dengan lingkungan kalian. Don't be careless with your environment, because ya saat kalian mau kemana-mana, contoh nih kalian, contoh bahasa Inggris aja deh, kalian kemana-mana nih terus kayak ada tulisan gitu kayak, oh, nah kalian tuh harus bener-bener kayak jangan cuek, kayak, oh, kalau kalian nggak tahu artinya ya kalian langsung pakai aplikasi tadi dong. Jadi kalian sacrifice dong waktu kalian, pikiran kalian kan, yang tadinya mau cepet-cepet ngobrol sama temen, terus kalian nemuin sesuatu yang kayak banner, terus kalian nggak tahu artinya, kalian langsung cepet-cepet, jangan cuek, guys, searching gitu loh di internet. Misalnya kalian jalan itu, terus kalian ketemu banner yang tulisannya kayak currently, nah terus kalian nggak tahu apa arti currently ya, nah ternyata kalian searching nih, oh artinya currently adalah sekarang atau saat-saat ini, dan kalian bakal tambah satu vocabulary. Kalian tuh harus nambah vocabulary dari lingkungan, itu penting, guys. Dan imajinasikan kata-katanya. Jadi kalau misalnya kalian nemuin kata-kata baru,
kalian udah tahu artinya dan kalian imajinasikan kalimatnya. Contoh, kalian nemu tulisan ada kata-kata grateful. Nah, terus kalian kebingungan dong kayak apa sih arti grateful? Oh, ternyata grateful adalah bersyukur. Dan kalian harus kayak nih habis itu udah tahu artinya, kalian langsung imajinasiin kalimat-kalimat yang menggunakan kata-kata grateful. Contoh, wah, to be grateful in here, atau I grateful to the God. Guys, lupakan grammar dulu. I have a super bad grammar. Jadi bahasa Inggris atau bahasa asing lain itu cuman perlu yang namanya kalian practice every day dan kalian banyak tanya sama banyak orang kalau mau improve. Yang keempat, bodo amat. Harus bebel. Guys, bebel itu penting banget dalam kita belajar bahasa asing, guys. Karena menurut aku negara kita ini negara yang kalau menurut aku ya, kalau kita tinggal di daerah, contoh kayak nggak di tengah kota kayak Jakarta ya. Kalau kalian tinggal di kalian tinggal di Surabaya atau kalian tinggal di Pekanbaru. Aku kan sekolah sih di Sidoarjo gitu. Jadi kayak aku coba untuk ngomong bahasa Inggris tuh kadang banyak banget orang-orang yang kayak ekspresinya langsung mangan tempe ambil sambel aja kok sok ngomong bahasa Inggris. Jadi gimana dong kita mau berkembang? Ini bagian paling aku benci loh, guys. Contoh kalau Bali kan nggak apa-apa dong. Nih, kalau kalian tinggal di Bali tuh enak banget, guys. Kalian nggak perlu bebel. Atau kalian tinggal di Jakarta juga kan nggak perlu bebel banget. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena lingkungannya, guys, mendukung praktek everyday, guys. Karena dari praktek itu lo kan bakal dapat new vocabulary yang kalian nggak pernah tahu sebelumnya. Contoh nih, kalian ngomong sama mama kalian kan, Mama, I wanna try some pisang. Terus kan, pisang. Oh, aku dapet nih, aku nggak ngerti bahasa Inggris pisang ya. Oh, terus kan langsung searching gitu loh di internet atau mungkin searching di kamus apa sih bahasa Inggrisnya pisang, dan kalian dapat banana. Mama, I wanna try banana, like that. Oke, dan kalian dapat satu vocabulary dan kalian harus simpan itu. Kalian harus keep banget everyday dan kalian harus punya yang namanya goal, guys. Saat kalian udah punya vocabulary banyak, dalam satu hari itu kalian harus, misalnya contoh, aku tiap hari harus ngumpulin vocabulary paling tidak 3. Aku hari ini dapat kata-kata baru dalam bahasa Inggris, yaitu adalah whole, bone, embraced. Whole, lubang, bone, tulang, embraced artinya malu. Nah, jadi contoh nih, kalian dapat kata-kata baru itu dan kalian harus bener-bener catat kata-kata itu, guys. Atau kan banyak sih aplikasi sekarang kayak di HP, di Android, smartphone kalian itu kayak mencatat gitu kan. Ya, kalian bisa keep itu, terus kalian hafalin tiap hari tambah 3 vocab. Ya, kalian bakal luas, guys, bahasa Inggrisnya. Jadi kalian nggak cuma kayak kesandet, kayak sometimes kalau kalian udah ngomong dalam bahasa Inggris dengan simpanan vocabulary yang banyak, kalian bakal kelihatan pinter bahasa Inggris. Gitu loh. Forget about grammar. Atau kalian bisa ngakalin itu semua dengan cara tinggal atau kerja di luar negeri. Ampuh banget. Kayak aku nih contoh, ibaratnya aku kan nggak pernah bisa bahasa Jawa kan. Padahal mamaku orang Jawa. Terus tiba-tiba aku pindah sekolah ke Sidoarjo. 7 tahun aku di Sidoarjo, guys. Dan akhirnya aku iso ngomong bahasa Jawa, masih aku bahasa Jawanya nggak iso seluas ngomong Jawa sing liyane. Ngono. Aduh, nolok. Yang kelima, terbiasa dengan percakapan native speaker. Nah, kalau ini adalah buat kalian mempelajari bahasa Inggris itu lebih nikmat, guys. Nah, percakapan dalam bahasa Inggris itu penting banget, guys. Kenapa sih? Nanti aku bakal kasih tahu benefit kenapa kita harus benar-benar sering-sering yang namanya denger percakapan dalam bahasa Inggris. Selain kita entertain, kita bisa nikmatin bahasa itu dengan cepet. Ya, biar kelihatan gak norak aja, guys, dalam saat kita berbahasa asing atau berbahasa Inggris tadi. Tau gak sih, guys, juga aku kadang dalam aku belajar bahasa Inggris, aku suka yang namanya cari idola aku yang ngomong dalam bahasa Inggris. Contoh, aku ngidolain yang namanya Shawn Mendes ya, guys. Terus aku selalu ngeliat searching di YouTube tentang yang namanya interview semua. Jadi kayak aku jadi tahu, oh kayak gitu ya logatnya. Aku jadi tahu cara mereka berkomunikasi dan lain sebagainya. Dan aku nggak bener-bener cuek, guys. Aku nggak cuma kayak denger doang. Aku dapat vocab baru, aku tulis. Aku dapat idiom baru, aku tulis. Aku dapat cara atau culture dalam berbahasa baru, ya aku tulis. Gitu. Kayak contoh nih, aku kan suka banget nih sama Korea, guys. Dan gak tau kenapa dalam berbahasa Inggris aku tuh suka sama artis Asia, artis luar yang tidak berbahasa Inggris dan dia go internasional, kayak Agnes Monica dan lain sebagainya. Itu aku kayak Rich Brian, kayak Nicki, Zevanya dan lain sebagainya. Itu aku suka banget bahasa Inggris mereka. Aku suka sama yang namanya Tiffany Young, itu dari Girls' Generation, yang dia itu orang Los Angeles, orang LA sih, LA. Jadi
Dia ke Korea dan dia di Korea dan dia udah tiap hari bahasa Korea, terus dia kembali ke kampungnya ke LA dan dia bahasa Inggris dong. Dan aku tiap hari dengerin interview dia. Aku banyak banget dapat hal-hal baru dari cara tata bahasa orang Inggris yang sebenarnya. Tata bahasa ini penting banget ya guys. Kita taruh dulu tata bahasa di sini. Kenapa sebegitu pentingnya kita dalam bertata bahasa yang benar? Contoh nih, kalau kita ngomong sama orang, udahlah urusin aja urusanmu sendiri. Nah, itu kan kita kalau misalnya nggak pintar bahasa Inggris guys, bukan nggak pintar bahasa Inggris ya, tapi kalau kita wawasan tata bahasa Inggrisnya kita kurang, kita pasti ngomong dalam bahasa Inggris dengan cara kayak gini. Focus on your necessary. Ya nggak sih? Padahal dalam kasus ini orang bule suka bilang mind your own business. Mind your own business. Mind your own business. Kalau misalnya ada orang nih ikut campur urusan lu aja atau kepo aja, kamu bisa jawab kayak gini. Mind your own business. Don't bugging me. Kalau ini versi slang ya. Tapi kalau misalnya bahasa benernya atau bahasa bakunya itu don't disturbing me anymore. Gitu. Oke, paham gak sih? Kalau kalian gak suka baca buku, ya kalian bisa dengerin filmnya, dengerin tata bahasa mereka, gimana sih cara bertata bahasa yang baik. Atau mungkin kalau kalian gak suka dengerin nonton film, ya kalian suka baca buku, ya kan bener banget, buku itu juga penting banget. Kalian bisa tinggal tinggal foto, atau kalau misalnya kalian suka baca Wattpad atau kalian suka baca blog-blog bahasa Inggris, kalian tinggal screenshot, terus kalian garis bawahi bagian mana yang tata bahasanya mau kalian tambah ke otak kalian. Lagu sih lebih ke gimana caranya kalian ngungkapin sesuatu dengan versi puitis. Goblok banget anjir. Oke. Guys, itu semua 5 tips dalam berbahasa Inggris versi aku guys. Terserah kalian mau tiru apa enggak, yang penting aku udah nemenin waktu gabut kalian. Thank you gabuters yang udah nyediain HP, nyediain wifi, nyediain YouTube kalian buat untuk sekedar dengerin 5 tips-tips dari Oni TV. 안녕히 가세요. 감사합니다. 사랑해.